Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, yang mudah-mudahkan dipermudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nanda Zahira Syafa dari kelas reguler 2D Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah saya pelajari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Islamic Worldview. Langsung saja. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan meliputi 8 poin. Yang pertama, integrasi ilmu dan adab. Yang kedua, jiwa dan potensinya. Yang ketiga, konsep bahagia dan sukses. Yang keempat, konsep alam, seni, dan kebudayaan. Yang kelima, pilar kebangkitan umat Islam. Yang keenam, perjalanan mencari ilmu dari kota Bohori ke kota hujan. Yang ketujuh, diabolisme pemikiran. Dan yang kedelapan, alam gaib dan kebangkitan. Langsung menginjak kepada materi yang pertama, yaitu integrasi ilmu dan adab. Salah satu permasalahan di dalam pendidikan itu diantaranya adalah masalah ilmu dan adabnya. Ilmu dan adab di dalam pendidikan Islam harus terpadu, tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh ilmu berdiri sendiri, adab juga tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus menyatu, karena kalau orang berilmu tanpa adab, itu dia akan melakukan banyak kerusakan-kerusakan, dan kerusakannya tidak kecil bahkan besar. Demikian juga orang yang ingin beradab juga harus membutuhkan ilmu-ilmu. Makanya ilmu dan adab itu adalah inti daripada ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat. Makanya di dalam doa yang biasa kita baca setiap hari itu, kita minta supaya ditunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi, ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalan para nabi, para rasul, bukan jalan orang yang maghdubi alaihim, orang yang Engkau benci, yang dibenci oleh Allah. Para ulama tafsir di sini menafsirkan mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka banyak ilmunya tetapi kurang adabnya, tidak punya adab. Maksudnya tidak mau mengamalkannya. Demikian juga waladdallin, bukan juga orang yang sesat. Dia maunya beribadah, maunya belajar adab, tetapi tidak atas dasar ilmu. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya di dalam Islam, ilmu dan adab itu harus terpadu, terintegrasi dengan baiknya, karena kalau tidak akan terjadi yang disebut dengan the loss of adab atau hilangnya adab. Kalau adab itu hilang dari ilmu, dampak negatifnya sangat besar sekali. Contohnya, misalkan kalau orang tahu terhadap sesuatu, dia memiliki ilmu pengetahuan, tapi kalau dia tidak mengamalkannya, ini kerusakannya sangat luar biasa. Hutan rusak itu bukan karena orang hutannya, bukan, tapi hutan dibakar, dirusak itu karena sebenarnya ada orang yang paham, dia tahu tentang ilmu hutan, tapi karena kepentingannya, karena kepengen meraup keuntungan, hutannya dibakar, dan dia tidak peduli dengan kesehatan masyarakatnya. Ini dampaknya sangat luas sekali, bahkan bisa menjadi musibah nasional. Jadi oleh karena itu, ilmu dan adab itu sangat penting sekali.
Kemudian, masalah ilmu dan adab ini tidak boleh dipisahkan, karena ketika orang itu berilmu dan juga dia beradab, dia itu akan melahirkan satu kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan pada dirinya, kebaikan kepada keluarganya, kebaikan pada masyarakatnya, kebaikan kepada lingkungan bangsa dan juga negaranya, bahkan seluruh manusia ketika dia bisa memadukan antara ilmu dan adab. Dengan demikian juga sebaliknya, ketika ilmu tidak diberi pondasi adab atau kosong dari adab, ilmu ini juga akan membawa kerusakan-kerusakan yang sangat signifikan di dalam dirinya ataupun di dalam masyarakatnya. Demikian juga orang yang beradab tanpa ilmu, dia akan bertambah kebalikannya saja. Makanya dua-duanya harus jalan antara ilmu dan juga adab, karena ilmu dan adab itu adalah inti daripada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah yang kita nanti-nantikan, yang kita idam-idamkan, dan harapan orang tua itu nanti anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu akan membawa kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu penting bagi kita juga orang tua memperhatikan dua hal ini, antara ilmu dan juga adab. Ketika orang itu berilmu kemudian dia beradab, diamalkan ilmunya, itu semakin mendarah daging, semakin menghujam ke dalam dirinya, semakin mendalam, dan bahkan ketika orang itu semakin bertakwa kepada Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ketika orang itu semakin dia bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan menjadikan, Allah akan membimbing langsung menjadi guru. Artinya Allah itu memberikan bimbingan dan menambah ilmunya terus bagi orang yang senantiasa dia bertakwa, berilmu yang diamalkan. Demikian juga kalau orang itu sebaliknya. Makanya ada kaidah yang mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang itu kalau dia beramal tanpa ilmu, amalnya juga ditolak. Demikian juga orang yang berilmu tanpa amal. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang yang berilmu tetapi dia tidak beramal, tidak punya adab tadi, bahkan dia diancam wa'adzabun min qabli ubadil wasan. Bahkan dia kelak akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Jadi oleh karena itu penting kiranya kita itu senantiasa memadukan antara ilmu dan adab seperti koin yang tidak bisa dipisahkan. Ini ilmu dan adab itu adalah inti dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada 3 cara agar ilmu dapat bermanfaat, yaitu dengan menerapkan adab. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Yang kedua, adab terhadap guru. Dan yang ketiga, adab terhadap pelajarannya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu jiwa dan potensinya. Pendidikan jiwa ini diutamakan sebelum kita mendidik jasad kita, karena manusia terdiri dari jasmani ataupun rohani, jiwa dan raga. Sering orang itu ketika memahami jiwa itu sering salah arti, dan terkadang hakikat jiwa itu apa? Itu makanya penting untuk ditafsirkan di sini, karena dalam Al-Quran itu dibedakan antara kalimat ruh dengan kalimat nafs. Walaupun diterjemah dalam Indonesia itu dengan istilah jiwa, tetapi berbeda. Letak perbedaannya itu adalah ditinjau dari sisi meletakkan maknanya dan juga spesifikasinya. Ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri
rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi, yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi, kalau urusan roh itu hanya Allah yang tahu. Tetapi ketika roh itu sudah ditiupkan oleh Allah di dalam diri manusia, di situ ada kehidupan. Nah, ketika ruh yang menyatu pada diri manusia, itulah yang disebut dengan nafs, atau bahasa kita namanya jiwa. Jadi jiwa itu adalah bagaimana ruh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Kemudian mendidik jiwa itu penting, karena tanpa jiwa manusia itu hilang kemanusiaannya, karena hakikatnya manusia itu ada pada jiwanya. Allah tidak melihat fisik kita, semua diberikan fisik oleh Allah, tapi Allah tidak melihat itu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nah, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Jadi Allah enggak melihat bentuk fisik kalian. Kulitnya putih atau hitam itu enggak dilihat oleh Allah. La farqa bainal arabi wal ajmi. Nabi sampai mengatakan enggak ada bedanya orang Arab atau orang non-Arab. Bainal aswad wal abyad. Enggak ada bedanya antara yang hitam maupun yang putih. Enggak dilihat itu, tapi yang dilihat oleh Allah apa? Jiwanya. Kebeningan jiwa atau kesucian jiwa itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung qad aflaha man zakkaha, dan sungguh rugi wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, karena kalau orang yang jiwanya kotor, rusaklah atau kotorlah seluruh kehidupannya. Kalau jiwanya najis, najislah seluruh perbuatannya. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu konsep bahagia dan sukses. Nah, di dalam tafsir Imam Al-Mawardi rahimahullah dijelaskan bahwa yang makna bahagia di sini adalah yang pertama as-sa'adah, yaitu bahagia. Yang kedua, baqaul khair, yaitu tetapnya kebaikan. Yang ketiga, idrakul matalik, yaitu terpenuhi keinginannya. Dan yang keempat, an-najah, yaitu sukses. Makna yang pertama yaitu as-sa'adah, yaitu bahagia. Jadi qad aflahal mu'minun, artinya sungguh bahagia orang-orang yang beriman itu. Kemudian makna bahagia yang kedua yaitu baqaul khair, atau tetapnya kebaikan. Jadi orang mukmin itu sungguh senantiasa berada di dalam kebaikan, dalam arti tidak pernah keluar dari kebaikan sehingga dia menjadi bahagia. Kemudian makna yang ketiga yang dimaksud bahagia di sini adalah idrakul matolik, yaitu terpenuhi keinginan-keinginannya. Jadi kebahagiaan orang mukmin di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa cita-cita atau keinginan orang mukmin itu pasti terlaksana, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang keempat adalah an-najah, yaitu sukses. Nah, firman Allah di dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, jadi pada ayat qad aflahal mu'minun ini mencakup atas 5 makna, yaitu yang pertama
orang mukmin itu senantiasa sejahtera, bahagia, dalam arti bahagia lahirnya dan bahagia batinnya. Kemudian, orang mukmin itu senantiasa berada di dalam zona kebaikan, dan juga orang mukmin itu senantiasa akan terpenuhi cita-cita dan juga keinginannya. Selanjutnya, orang mukmin itu senantiasa menang di dalam kehidupannya, dan yang terakhir, orang mukmin itu senantiasa sukses di dunia dan di akhirat. Jadi, makna sukses itu tidak hanya sukses duniawi, tetapi juga sukses ukhrawi. Orang mukmin itu sukses di dunia dan juga di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu konsep alam, seni, dan kebudayaan. Allah menciptakan alam dan juga jagat raya ini untuk kepentingan manusia, supaya manusia mengenalkan ciptaan Tuhannya. Dan alam ini diciptakan oleh Allah agar manusia dapat menggunakannya dengan semaksimal mungkin dalam rangka memakmurkan bumi, menopang ibadah, dan menyebarkan rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam. Jadi, alam ini terbagi menjadi bermacam-macam tingkatan, yaitu yang pertama, kosmologi atau organik seperti benda mati. Yang kedua, biologi atau hayati, diibaratkan seperti tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga, rohaniyah, yaitu seperti yang sifatnya goib atau halus, dalam arti tidak bisa dilihat oleh panca indera seperti alamnya para malaikat dan bangsa jin. Makanya di sini Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi di sini jin mewakili sebagai alam gaib, manusia mewakili sebagai alam syahadah. Kita diberi tugas oleh Allah di jagat raya ini supaya mereka itu hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebudayaan dalam Islam disebut sakofah atau pemurnian. Jadi unsur alam melalui sakofah menjadi unsur kebudayaan. Manusia diciptakan dari alam, materi, dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita sebagai seorang muslim harus melibatkan alam dan kebudayaan di dalam nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketuhanan. Karena alam dan kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada nilainya. Dalam arti tidak kosong dari nilainya, dan nilai itu adalah bagian dari risalah yang Allah titipkan untuk manusia dalam rangka memakmurkan alam jagat raya ini. Nah, Islam dalam memakmurkan alam jagat raya ini tidak luput dari politik, karena dengan politik dapat membuat siasat untuk mensejahterakan sosial manusia. Alam juga tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat, dan juga tidak luput dari seni juga nilai sistem agama dan filsafat, yang mana semua itu harus ditopang dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian materi yang kelima yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Kebaikan kaum muslimin disebabkan oleh dua hal dan kerusakannya juga disebabkan oleh dua hal. Kata kunci kebaikan umat ini adalah pada keyakinan dan kezuhudan. Dan rusaknya umat Islam itu adalah karena sifat bakhil dan angan-angan kosong yang melalaikan. Jadi, yakin dan zuhud itu merupakan kata kunci kebaikan umat Islam. Yakin terhadap urusan keimanan, dan zuhud dalam urusan keduniaan atau materi. Zuhud dalam arti membatasi dunia dan dirinya. Zuhud itu bukan ditampakkan dalam bentuk fisik atau dengan pakaian lusuh, akan tetapi zuhud adalah memendekkan angan-angan.
Nah, dua hal tersebut merupakan kata kunci dari kebaikan. Kemudian, rusaknya umat Islam itu disebabkan karena sifat bakhil dan angan-angan kosong yang melalaikan. Jadi, bakhil itu merupakan produk asli orang yang memasukkan dunia pada hatinya, sehingga ia pelit karena kecintaannya pada manusia, baik untuk harta, tahta, atau popularitas. Ia rela jual semua itu demi materi duniawi sehingga ia lalai dalam dunia. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menetapkan keyakinan pada umatnya, karena keyakinan merupakan suatu pondasi. Tetapi zaman sekarang keyakinan telah dirusak oleh Ghazwatul Fikri atau perang keyakinan dan masuknya pemikiran-pemikiran liberal di dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran, yakin itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu yakin, yang kedua, ainul yakin, dan yang ketiga, hakul yakin. Kemudian materi yang keenam yaitu perjalanan mencari ilmu dari kota Bukhari ke kota hujan. Nah, jadi Imam Bukhari itu adalah seorang anak yatim yang sangat tekun dalam belajar, memiliki jiwa yang gigih dan pantang menyerah. Imam Bukhari dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau Sayyidul Muhaddisin. Gelar yang ia dapat itu merupakan buah hasil dari ketekunan beliau dalam meriwayatkan hadis. Beliau memiliki 1080 guru. Hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari lebih dari 1 juta hadis, tapi yang telah diseleksi kurang lebih 600 hadis. Nah, keberhasilan Imam Bukhari itu tidak lain dan tidak bukan karena jasa ibunya juga. Ibunya selalu mendoakan Imam Bukhari agar menjadi orang yang bermanfaat bagi agama. Doa seorang ibu bagai doa seorang rasul. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda harus bisa mencontoh Imam Bukhari dalam ketekunannya dalam menimba ilmu, karena peradaban itu disebabkan oleh ilmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu merupakan pilar dari peradaban. Kalau anak-anak muda tidak memiliki jiwa islamik, maka runtuhlah suatu peradaban itu, karena manusia yang diperlukan oleh Islam itu yaitu manusia yang memiliki peradaban, visi, dan misi. Kemudian materi yang ke-8 yaitu diabolisme pemikiran. Istilah diabolisme itu berkaitan dengan pemikiran, gaya, perilaku, atau watak yang menyerupai iblis atau perilaku-perilaku turunannya. Jadi dengan adanya pengaruh was-was ataupun tiupan-tiupan dari pemikiran iblis yang kemudian dimasukkan di dalam jiwa, maka ini terkadang menjadikan pemikiran manusia menjadi menyimpang, dan menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran atau dari jalan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dirinya sesat, menyebabkan keraguan, menyebabkan lupa akhirat, menyebabkan mudah tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Jadi, oleh karena itu, mengenal hakikat diabolisme itu sangat penting, karena kalau kita tidak mengenal, bisa jadi kita tersesat tanpa sadar. Kalau seseorang sudah mengenal kesesatan, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya. Makanya dulu sahabat Huzaifah bin Yaman ketika datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang urusan agama, dan beliau sering bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keburukan. Tujuannya supaya beliau tidak terjerumus di dalamnya. Jadi kita mempelajari diabolisme pemikiran, kita dapat mengenal beberapa pemikiran yang menyimpang sebab pengaruh bisikan-bisikan iblis ini, supaya kita waspada, bukan supaya kita menirunya. Istilah diabolisme ini sudah dipopulerkan oleh ilmuwan. Salah satunya yang menulis buku diabolisme pemikiran ini adalah Dr. Syamsuddin Arif, dan beliau adalah dosen di Universitas Ibnu Khaldun dan pernah juga menjadi dosen di Malaysia.
Nah, kemudian diabolisme pemikiran itu bagaimana kita mengenal pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Watak satanisme yang mengikuti langkah-langkah setan. Watak setan itu menyebabkan seseorang membangkang atau menentang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang watak setan itu senantiasa membangkang, menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan setan ini dihias-hiaskan pada diri manusia melalui pemikiran atau melalui budaya syahwat. Makanya setan itu tugas pokoknya menghias-hiasi keburukan di dalam diri manusia. Kerjaan setan itu menghias-hiasi pemikiran dia kepada pikiran manusia, sehingga amalan manusia banyak yang menyimpang. Fajayyan lahumusyaiton wa huwa waliyuhum. Dan setan itu menjadi walinya, sahabatnya, partnernya, menjadi loyalisnya. Ketika seseorang mengadopsi pemikiran-pemikiran setan ini di alam pikiran, kemudian diwujudkan di dalam perilakunya, berarti dia sudah menjadikan setan sebagai pelindungnya. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Umat-umat terdahulu juga sama sesatnya mereka disebabkan oleh pengaruh bisikan-bisikan setan yang kemudian diadopsi dalam pemikiran, yang kemudian diaktualisasikan ke dalam kehidupan. Nah, diabolisme pemikiran ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama syahwat atau mengikuti kesenangan. Jadi keinginan atau kedorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meraih sesuatu yang membuat dia senang. Dalam Islam, syahwat harus dijinakan dan dikendalikan. Metode pengendalian syahwat dilakukan secara sistemik dan ajaran yang terkemas dalam syariah dan akhlak. Syahwat yang dikendalikan akal sehat dan hati yang bersih akan berfungsi sebagai penggerak tingkah laku atau motif dan menyuburkan motivasi kepada keutamaan hidup. Yang kedua yaitu terjebak oleh syubhat. Jadi syubhat itu artinya seseorang berada di dalam keraguan-raguan karena minimnya ilmu. Syubhat itu menyebabkan keraguan-raguan di dalam pemikiran. Di dalam Islam, pemikiran itu harus jelas. Pada zona ragu-ragu, seseorang terjebak dalam syubhat. Jika seseorang jatuh ke dalam syubhat, maka ia jatuh dalam perkara haram. Syubhat-syubhat pemikiran banyak contohnya. Syubhat pemikiran orientis yaitu pemikiran-pemikiran yang dimasukkan melalui orang-orang barat atau orang-orang yang ingin dihancurkan Islam. Yang ketiga yaitu futuwati syaiton atau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan dan para penolongnya senantiasa mengajak manusia ke dalam neraka. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Jadi ketika setan mengajak manusia ke neraka, tidaklah berarti setan akan mengatakan kepada manusia, ayo marilah bersamaku menuju neraka. Nah, seandainya setan mengatakan itu, tidak akan ada satu orang pun yang mau mengikuti ajakannya. Akan tetapi setan mengajak manusia ke arah syahwat dan berbagai hal yang menyenangkan jiwa. Namun diharamkan oleh Allah Ta'ala. Setan menghias-hiasi sesuatu yang jelek menjadi seolah-olah sesuatu yang bagus. Itulah makar dan tipu daya setan kepada manusia, karena pada hakikatnya merekalah musuh sejati manusia. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah dan ajakan setan. Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton wa may yattabi' khutuwati syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abdan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Nur ayat 21. Kemudian materi yang ke-8 yaitu alam gaib dan kebangkitan. Dalam Al-Quran disebutkan ada dua alam, yaitu alam gaib dan alam syahadah. Kita diperintahkan untuk mengimaninya karena kedua-duanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui yang gaib maupun yang syahadah. Dalam firman Allah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ialah Allah yang tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan mengetahui alam yang tampak. Tidak ada yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala alam-alam yang sifatnya syahadah. Kita melihat dan juga sudah tampak di hadapan kita. Kita diperintahkan untuk memakmurkan alam jagat raya ini dengan menjalankan perintah Allah, hingga dengan tinta Allah ini Allah menjadi makmur dan sentosa dan juga menjauhi segala larangan-larangannya Allah, supaya muka bumi ini dijauhkan dari azab dan juga siksanya Allah. Nah, sekarang yang paling penting dibahas di sini adalah berkaitan dengan alam yang tidak tampak dari diri kita, yaitu alam gaib. Karena alam gaib ini penting supaya kita tidak keliru memahami konsep alam gaib. Kadang orang percaya terhadap alam gaib tetapi keliru dalam memahami alam gaib tersebut, sehingga yang terjadi adalah khurafat atau klinik dan hal-hal yang jauh dari tuntunan syariat. Karena klinik ataupun khurafat yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya berangkat dari keyakinan mereka terhadap alam gaib, cuma keliru, salah jalan. Jadi oleh karena itu mengimani alam yang gaib itu wajib dengan jalan yang benar, yaitu dengan tuntunan yang benar. Tidak sekedar percaya. Percaya tidak hanya sekedar dalam sebuah keyakinan, tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Kewajiban utama seorang mukmin adalah Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya yaitu orang-orang yang mereka itu beriman terhadap alam yang gaib. Jadi alam yang gaib itu artinya alam yang tidak tampak oleh panca indera kita. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan al-ba'ts, artinya kebangkitan, di mana nanti manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia dibangkitkan. Kebangkitan yang paling dekat dengan kita adalah kebangkitan setelah bangun tidur. Itu termasuk hal yang gaib, karena orang yang tidur dalam keadaan dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian di hari kebangkitan manusia itu dikembalikan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad dan ruhnya akan disatukan kembali. Hanya saja yang membedakannya yaitu amal masing-masing. Dan pada hari kiamat nanti manusia akan keluar dari alam kubur atau alam barzah. Makanya salah satu hari kebangkitan itu disebut dengan Yaumul Huruj, yaitu hari di mana manusia keluar dari alam kubur mereka. Dan pada hari itu juga manusia mendengar tiupan sangkakala, hari di mana manusia keluar dari alam kuburnya dan dalam keadaan yang berbeda-beda, tergantung dengan amalnya masing-masing. Jadi, jika orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang putih karena cahaya dari amal solehnya, karena itu merupakan ciri khas kebangkitan umat Rasul yang beriman, orang-orang yang menjaga sholatnya dan menyempurnakan wudhu, karena bekas wudhu ini akan menjadi cahaya pada hari kebangkitan, karena wasiat dari Nabi adalah sempurnakan wudhu dan dicirikan cahaya di seluruh tubuhnya, yaitu sebagai identitas pengenal tali penghubung bahwa kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di hari kebangkitan ada yang disebut dengan hari penampakan. Dan pada hari itu di padang mahsyar semua yang dilakukan oleh manusia akan ditampakkan, dan semua yang di tubuh kita akan berbicara kecuali mulut yang tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Jadi itu yang disebut dengan hari penampakan. Kemudian setelah ditampakkan semua amalnya lalu ditanyakan. Setelah amalnya ditanyakan lalu dihisap. Setelah selesai dihisap kemudian ditimbang. Ini saking adilnya dan saking detailnya hari pembalasan itu, maka hari pembalasan itu juga disebut dengan Yaumul Fasl atau hari rinci, di mana amal itu semua dirinci. Haza Yaumul Fasl, ini adalah hari perincian, semua amal didetail sedetail-detailnya dan dihisap. Tidaknya dihisap nanti mizan atau timbangan amal itu betul-betul ditampakkan, timbangan amal itu nyata dan kelihatan kanan kirinya, ditimbang amal yang baik ditaruh di kanan, yang jelek ditaruh di kiri. Mana yang lebih kuat timbangannya, mana yang dominan timbangannya, itu ditampakkan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Jadi hari kiamat itu betul-betul ketika sudah dihisap juga ditanya, ditampakkan semua amalnya tadi, diwujudkan dalam bentuk fisik, kemudian ditaruh di mizan atau timbangannya, dan pada hari itu tidak ada korupsi, tidak ada yang bisa ditawar, tidak ada yang bisa dikurangi, dan juga tidak ada yang bisa ditambah, karena semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, yang artinya, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi walaupun itu seberat biji sawi, khardalin min habbah, itu ataina biha, kami datangkan juga itu sekecil amal. Makanya jangan kita menyepelekan amal, karena kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu banyak ulahnya, manusia itu banyak gayanya.
manusia itu banyak pamernya, banyak pamrihnya. Itulah manusia. Kadang manusia nggak tahu amal mana yang diterima di sisi Allah. Nah, terkadang bisa jadi amalan yang dianggap kecil, dianggap sepele itu justru diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kalau orang beramal yang menganggap ini amalan kecil, biasanya kan lebih ikhlas kadang, nggak pamer, nggak pamrih, dan dia terkadang nggak menyadari juga keikhlasannya itu. Bisa jadi itu yang diterima. Makanya ada orang masuk surga gara-gara sedekah sepotong roti. Ada orang masuk surga gara-gara memberi minum seteguk air. Ada orang masuk surga hanya gara-gara pinggirkan duri. Ada orang masuk surga gara-gara menolong saudaranya. Dan ada orang masuk surga gara-gara menolong saudaranya, dan ada orang masuk surganya gara-gara mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah. Jadi ada amalan-amalan yang ringan tetapi ternyata berat timbangannya di sisi Allah, dan kebanyakan manusia menganggapnya sepele. Kita tidak boleh menyepelekannya walaupun amalan itu ringan. Jadi pada hari kebangkitan itu semuanya jelas gamblang, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Orang gak bisa lagi menyembunyikan sesuatu sedikit pun. Tidak ada yang bisa ia sembunyikan. Hanya satu yang bisa dia sembunyikan. Apa itu? Yaitu orang-orang yang dulu ketika di dunia dia suka menutupi aib saudaranya. Hanya itu saja, yang lainnya dibuka semua. Jadi kalau orang di dunia suka menutup aib saudaranya, nanti pada hari kiamat akan ditutup aibnya dan tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun aibnya itu banyak. Semua manusia telah diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka transit yang paling terakhir, tempat kembali manusia itu hanya dua. Jadi tempat tinggal abadi manusia itu hanya dua. Ada kalanya dia di surga atau ada kalanya dia di neraka. Jadi tidak ada tempat ketiga lagi, al-jannah wan nar, hanya surga ataupun neraka. Itu pilihan, hanya tinggal pilih mau pilih surga atau pilih neraka. Ini tentu orang semuanya pilih surga. Semua orang pasti akan pilih surga. Cuman masalahnya adalah kenyataannya manusia itu mendustakan dirinya sendiri. Hatinya kecil. Hati kecilnya memilih surga, tetapi perbuatannya adalah perbuatan neraka. Inilah yang disebut dengan kemunafikan, dan kemunafikan itulah salah satu menjadi induk kenapa orang itu dimasukkan ke neraka. Bahkan orang munafik itu dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang-orang apa? Orang-orang munafik, karena dia membohongi dirinya. Katanya ingin masuk surga tapi perbuatannya adalah neraka, karena terbuai dengan kelalaian atau ikuti langkah-langkah setan dan jejak-jejak setan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bisyahawat, yang artinya surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Jadi neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi jalan menuju neraka itu dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu manusia. Tapi kalau surga, hufatil jannatu bil makari, surga itu jalan menuju surga atau tol menuju surga itu banyak sekali rintangannya. Rintangan itulah hal-hal yang enggak mengenakan syahwat manusia. Makanya di sini falak tahamal aqobah wa ma adroka mal aqobah, yang artinya tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Jadi disebut al-aqobah di sini yaitu jalan yang pendaki, jalan yang sulit. Artinya butuh perjuangan. Makanya kalau urusan menuju surga itu, cara menapaki jalannya itu diistilahkan dalam Al-Qur'an wasari'u, hendaklah kalian balapan atau berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk demikian itu hendaklah untuk berlomba-lomba. Jadi hendaklah mereka itu beradu nafas, artinya ngos-ngosan. Untuk apa? Untuk meraih surga. Jadi untuk meraih surga itu hendaklah dia berlomba-lomba.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.